Film tentang gangster tentu saja menarik untuk kita simak. Ada banyak sekali film gangster yang bisa kita lihat, dan mungkin beberapa yang pernah kalian dengar adalah The Irishman, Eastern Promises, Goodfellas, The Godfather, dan masih banyak lagi. Mayoritas film gangster memang berasal dari Hollywood. Tetapi ternyata Indonesia juga tidak mau ketinggalan dalam membuat film-film gangster. Nah, dalam video kali ini, kita akan membahas beberapa film gangster Indonesia yang dianggap terbaik. Apa saja film tersebut? Simak berikut ini. Satu lagi film gangster Indonesia yang disutradarai oleh Timo Cahyanto yaitu Headshot. Film yang juga disutradarai oleh Kimo Stamboel ini dibintangi oleh Iko Uwais. Dia berperan sebagai Ismail, seorang pria yang kehilangan ingatannya setelah mengalami cedera kepala parah. Ismail kemudian ditemukan terdampar di pantai dan dirawat oleh seorang dokter muda bernama Ailin, Chelsea Islan. Seiring pemulihan, Ismail mulai menemukan kembali masa lalunya yang kelam sebagai bagian dari organisasi kriminal brutal yang dipimpin oleh Lee Sanipang. Ketika Ailin diculik oleh kelompok kriminal tersebut, Ismail terpaksa menghadapi masa lalunya dan bertarung melawan mantan rekannya yang kini menjadi musuh. Setiap pertarungan semakin mengungkap siapa sebenarnya Ismail dan mengapa ia menjadi target utama organisasi. Film ini memperlihatkan berbagai pertarungan tangan kosong dan penggunaan senjata, menambah ketegangan sepanjang cerita. Karena itulah Headshot mendapat banyak pujian dari kritikus internasional, terutama karena aksi laga yang dikemas dengan gaya sinematik yang kuat dan permainan peran yang solid dari Iko Uwais. Gangster adalah film aksi yang dirilis pada tahun 2015, disutradarai oleh Fajar Nugros. Film ini dibintangi oleh Hamish Daud, Eris Karain, Dwi Sasono, Agus Kuncoro, dan Yayan Ruhian. Gangster berlatar di Jakarta dan Solo, di mana filmnya menyoroti kehidupan seorang pemuda yang terjebak dalam dunia kriminal dan harus menghadapi konsekuensi dari pilihan hidupnya. Cerita berpusat pada Jamroni, Hamish Daud, seorang pemuda dari Solo yang bermimpi memiliki kehidupan lebih baik. Ia berangkat ke Jakarta untuk mencari cinta masa kecilnya, Retta Eris Karain, yang kini telah menjadi artis terkenal. Namun, perjalanannya ke ibu kota membawanya ke dalam konflik dengan kelompok gangster yang menguasai dunia bawah tanah. Tanpa disengaja, Jamroni terlibat dalam perebutan kekuasaan antara geng kriminal yang membuatnya harus bertarung demi bertahan hidup dan melindungi orang-orang yang ia sayangi. Film gangster dari Indonesia ini menawarkan aksi yang epik dan juga memperlihatkan sisi keras kehidupan jalanan di Jakarta. Meskipun memiliki premis yang menarik dan aksi yang cukup solid, Gangster mendapat tanggapan beragam dari penonton dan kritikus. Beberapa memuji aksi laga dan sinematografi, sementara yang lain merasa alur cerita kurang kuat. Meski demikian, film ini tetap menjadi salah satu film aksi Indonesia yang mencoba menghadirkan perspektif berbeda tentang dunia kriminal. Serigala terakhir dirilis pada tahun 2009, disutradarai oleh Upi Afianto. Film ini mengangkat tema persahabatan, pengkhianatan, dan kehidupan dunia kriminal di Jakarta. Dibintangi oleh Vino G. Bastian, Fathir Muchtar, Al-Fathir, Dion Wiyoko, Ali Syakib, dan Reza Pahlevi, Serigala terakhir menampilkan kisah dramatis tentang persaudaraan yang terpecah karena ambisi dan kekerasan. Film ini mendapat banyak pujian karena penggambaran dunia kriminal yang realistis serta akting kuat dari para pemainnya. Cerita berpusat pada 5 sahabat, Ale, Vino G. Bastian, Jarod, Fathir Muchtar, Lukman, Ali Syakib, Sadat, Reza Pahlevi, dan Jago, Dion Wiyoko, yang tumbuh bersama di lingkungan keras. Mereka bermimpi keluar dari kehidupan jalanan, tetapi keadaan memaksa mereka untuk terjerumus dalam dunia kriminal. Konflik semakin memanas ketika Jarod dijebloskan ke penjara akibat sebuah insiden berdarah, sementara teman-temannya justru semakin terlibat dalam dunia mafia. Ketika Jarod bebas, ia mendapati bahwa persahabatan mereka tidak lagi seperti dulu,
dan ia harus memilih antara membalas dendam atau menemukan jalan keluar dari lingkaran kekerasan. Film ini menampilkan adegan aksi yang brutal serta alur cerita yang penuh emosi, menggambarkan bagaimana kejahatan dapat menghancurkan persahabatan dan kehidupan seseorang. The Raid 2: Berandal merupakan sequel dari The Raid Redemption yang dirilis pada tahun 2014. Filmnya kembali disutradarai oleh Gareth Evans dan dibintangi oleh Iko Uwais sebagai Rama. Berbeda dengan film pertama yang berfokus pada pertempuran dalam satu gedung, The Raid 2 memiliki skala yang jauh lebih besar dengan alur cerita yang lebih kompleks. Film gangster dari Indonesia ini menampilkan dunia kriminal yang lebih luas dengan banyak karakter baru serta koreografi aksi yang lebih brutal dan inovatif. Dengan durasi hampir 2,5 jam, film ini menampilkan berbagai adegan laga yang memukau, menjadikannya salah satu film aksi terbaik dekade ini. Cerita dimulai setelah peristiwa di film pertama, di mana Rama ditugaskan untuk menyusup ke dalam sindikat kejahatan demi mengungkap korupsi di kepolisian. Untuk mendapatkan kepercayaan kelompok kriminal tersebut, ia menyamar sebagai Yuda dan dipenjara untuk mendekati Uco, Arifin Putra, putra bos mafia Bangun, Tio Pakusadewo. Setelah keluar dari penjara, Rama mulai bekerja untuk Bangun, tetapi konflik internal dalam organisasi dan ancaman dari gangster saingan memicu perang brutal. Rama harus bertarung melawan berbagai musuh mematikan, termasuk duo pembunuh sadis Hammer Girl Julie Estelle dan baseball Batman Ferry Triulisman, serta Bejo Alex Abad, penguasa kriminal ambisius yang memiliki rencana besar. Film ini menampilkan lebih banyak adegan pertarungan ikonik dibandingkan pendahulunya, termasuk duel di dalam penjara berlumpur, kejar-kejaran mobil penuh aksi, dan banyak lagi. The Raid Redemption mungkin menjadi film paling populer dalam daftar ini. Filmnya dirilis pada tahun 2011, disutradarai oleh Gareth Evans dan dibintangi oleh Iko Uwais. Filmnya dikenal karena adegan aksinya yang intens, di mana kita akan diperlihatkan seni bela diri pencaksilat. Dengan anggaran sekitar 1,1 juta dolar, film ini berhasil menarik perhatian internasional dan menjadi salah satu film aksi terbaik dari Indonesia. The Raid pertama kali tayang di Festival Film Internasional Toronto dan mendapatkan banyak pujian dari kritikus serta penonton global. Ceritanya mengikuti Rama, Iko Uwais, seorang anggota pasukan elit polisi yang ditugaskan untuk menyerbu sebuah apartemen kumuh yang dikendalikan oleh bos narkoba kejam, Tama Riyadi, Ray Sahetapi. Namun, operasi ini berubah menjadi bencana ketika para kriminal menyadari keberadaan tim polisi dan mulai membantai mereka satu persatu. Rama terjebak di dalam gedung bersama beberapa rekan yang tersisa dan harus bertarung mati-matian untuk bertahan hidup. Dengan menggunakan kemampuan bertarungnya yang luar biasa, ia menghadapi berbagai musuh, termasuk Mad Dog Yayan Ruhian, tangan kanan Tama yang dikenal sebagai petarung paling mematikan. Film ini dibintangi oleh sejumlah aktor laga berbakat, termasuk Doni Alamsyah sebagai Andi, kakak Rama yang bekerja untuk Tama, serta Joe Taslim sebagai Jaka, pemimpin pasukan polisi. Merantau dirilis pada tahun 2009, disutradarai oleh Gareth Evans dan dibintangi oleh Iko Uwais. Film ini merupakan debut Iko Uwais di dunia perfilman sekaligus awal kolaborasinya dengan Gareth Evans sebelum kesuksesan The Raid. Merantau memperkenalkan seni bela diri pencaksilat ke kancah internasional melalui koreografi aksi yang dinamis dan intens. Film ini mengisahkan Yuda, Iko Uwais, seorang pemuda Minangkabau yang menjalani tradisi merantau, yaitu meninggalkan kampung halaman untuk mencari pengalaman hidup. Ia pergi ke Jakarta dengan harapan menemukan masa depan yang lebih baik, tetapi justru terjebak dalam dunia kejahatan setelah menyelamatkan seorang gadis bernama Astri, Siska Jessica, dari jaringan perdagangan manusia. Aksi heroiknya membuatnya menjadi target para penjahat, termasuk penjahat asing kejam yang dipimpin oleh Rutger Mas Koudal. Yuda harus menggunakan keahlian pencaksilat untuk bertahan hidup dan melindungi Astri dari ancaman yang semakin berbahaya.
Merantau mendapat pujian atas adegan aksinya yang epik dan juga berhasil memperkenalkan seni bela diri Indonesia ke dunia. Film gangster dari Indonesia ini juga menampilkan aktor laga terkenal seperti Yayan Ruhian, yang kemudian berperan sebagai Mad Dog di The Raid. Meskipun tidak sebesar The Raid dalam hal popularitas global, Merantau tetap menjadi pijakan penting dalam perkembangan film aksi Indonesia. The Night Comes For Us dirilis pada tahun 2018, disutradarai oleh Timo Cahyanto. Film gangster dari Indonesia ini dibintangi oleh Joe Taslim sebagai Ito, seorang mantan anggota organisasi kriminal triad yang berusaha keluar dari kehidupannya sebagai pembunuh bayaran setelah menyelamatkan seorang gadis kecil. Keputusan ini membuatnya menjadi target para pembunuh elit termasuk Aryan, Iko Uwais, sahabat lamanya yang masih setia kepada triad. Cerita mengikuti perjalanan Ito yang berusaha melindungi gadis kecil tersebut sambil melawan para pembunuh yang dikirim oleh triad untuk menghabisinya. Di sisi lain, Aryan dihadapkan pada dilema antara kesetiaan kepada triad atau persahabatannya dengan Ito. Sepanjang film, pertarungan berdarah dan adegan kekerasan menjadi daya tarik utama, dengan penggunaan senjata tajam, tembak-menembak, dan duel tangan kosong yang dirancang dengan detail. Meskipun tidak tayang di bioskop, The Night Comes For Us mendapatkan popularitas besar setelah rilis di Netflix. Dengan penampilan luar biasa dari Joe Taslim dan Iko Uwais, serta koreografi aksi yang inovatif, film ini menjadi salah satu karya paling menonjol dalam perfilman Indonesia. Itulah dia beberapa film gangster dari Indonesia yang dianggap terbaik. Film-film tersebut menawarkan cerita yang menarik untuk kita simak. Gimana pendapat kalian? Kalian tuliskan di kolom komentar.